wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yaqulu subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul aliyyul azim. Yang saya hormati segenap pengurus DKM Masjid Miftahul Jannah, para hujat, bapak-bapak, ibu-ibu, remaja, putra dan putri, hadirin dan hadirat sekalian yang saya hormati dan yang saya muliakan. Hari ini adalah hari yang pertama kita berada di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, Masjid Miftahul Jannah jamaah sholat subuhnya sampai keluar-luar. Kalau di luar bulan Ramadan kayak begini nggak Pak? Sama, dalamnya doang. Alhamdulillah. Mungkin ada yang hadir di antara kita, hadir di masjid ini subuh cuma Ramadan doang. Mungkin nggak? Mungkin. Atau dia hadir di Ramadan cuma Ramadan pertama doang subuhnya. Besoknya nggak tahu dari mana. Makanya kita bersyukur dengan adanya Ramadan, kita bisa hadir di masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Kalau seandainya, kata Nabi, lau ta'lamu ummati ma'a'lamu labaqaitum katsiran wa dhahiktum qalilan. Kalau seandainya umatmu tahu apa yang aku tahu, kata Nabi, niscaya mereka akan banyak menangis daripada banyak tertawa. Kira-kira sekarang kita hidup banyakkan ketawa apa yang nangis Pak? Banyakkan nangis sampai ketawa nih. Nah, ada yang udah mau mati masih ketawa aja. Udah mau mati masih sering ketawa. Kata Nabi, kalau seandainya umatku tahu apa yang aku tahu, niscaya mereka akan banyak menangis ketimbang ketawa. Sayangnya ya, kita lebih banyak ketawa kita daripada menangis kita. Ustaz, ada tuh pagi itu nangis malam, kenapa dimarahin bininya? Dimarahin bininya dinangis. Bukan karena takut kepada Allah. Makanya kita ini berjamaah hadir di sini, masya Allah. Kata Nabi, kalau engkau tahu keutamaan berjamaah di masjid, kamu sakit, kaki kamu lumpuh, kamu jalan sampai ngesot-ngesot menuju masjid, kamu akan datang karena besarnya keutamaan berjamaah di dalam masjid. Tuh kalau kita kan, ada yang rumahnya di depan masjid. Ke masjidnya Idul Fitri doang. Ini kita alhamdulillah Pak, pertahankan. Bertahan. Sekarang hadir subuh, besok hadir lagi. Besoknya hadir
Sampai kapan? Sampai akhir Ramadan. Insya Allah pendidikan Ramadan selama 1 bulan akan berbekas 11 bulan kemudian. Itu jadi akhirnya rajin ke masjid. Masya Allah. Kita datang dari rumah ke masjid, Pak nih, Bu, udah ambil wudhu. Setiap langkah kita tuh menuju masjid, dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Ada nggak yang nggak punya dosa di sini? Ini kata tampaknya dosanya banyak semua nih. Ada nggak yang nggak punya dosa? Nggak ada. Pasti semua kita tuh punya dosa yang banyak pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cuma Allah tutupin dosa kita. Coba dosa kita nih Allah bongkar. Oh, kemana-mana kita pakai helm, Pak. Pakai malu dosa kita orang tahu. Nggak kepengen dosa kita orang tahu. Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maha Rahim, Maha Penyayang. Dosa kita baik yang sengaja, yang tidak disengaja, yang terang-terangan, yang tersembunyi, Allah tutupin semuanya. Nggak ada orang yang tahu dosa kita. Bukannya bersyukur ya. Ada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita mohon, kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semoga ini awal Ramadan ya, menjadi awal yang baik buat kita. Awal yang dimana kita berazam kepada Allah, kita niat kepada Allah, kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semoga ya hari-hari di dalam bulan Ramadan ini bisa kita isi dengan kegiatan ibadah yang sebaik-baiknya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pak, ada yang tahu nggak? Ini Ramadan bisa aja jadi Ramadan terakhir buat kita. Hah? Bisa jadi. Siapa nih jemaah kita yang udah lewat nih? Ramadan kemarin masih ada, sekarang udah nggak ada. Siapa nih? Hah? Ada nggak? Iya udah banyak. Dia tahu nggak ya Ramadan sekarang ini juga bakalan nggak ada lagi di dunia ini? Nggak tahu. Dan kita pun semuanya nggak ada yang tahu. Ya, bisa jadi ini Ramadan terakhir buat kita. Jangan sampai kita yang seperti Allah gambarkan di dalam Al-Quran. Ya, qala rabbi rji'uni la'alli a'malu shalihan fima taraktu kala. Ya Allah, bangkitkanlah aku hidup lagi di dunia ini. Kalau Engkau bangkitkan aku hidup di dunia ini, aku akan mengerjakan pekerjaan amal-amal soleh yang telah aku tinggalkan waktu di dunia dulu. Begitu katanya. Dia udah mati ngomong begitu. Ada manfaatnya nggak? Nah, mumpung kita masih hidup di dunia ini, terkhusus di bulan Ramadan ini, yuk kita manfaatkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Kita isi dengan amal ibadah dengan sebanyak-banyaknya. Kalau bisa 3 Ramadan menjadi terakhir buat kita, insya Allah kita akan tersenyum ketika kita kembali kepada Allah. Alhamdulillah, Ramadan kemarin ya 1443 saya isi dengan amal ibadah yang baik. Dan untuk tumben-tumbenan saya sudah tinggal. Tumben-tumbenan terawih saya nggak pernah tinggal. Tumben-tumbenan saya puasa nggak ada yang bolong. Ternyata habis lebaran dia meninggal dunia. Oh, dia senyum di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pada kesempatan yang baik ini, ada satu yang ingin saya ajak ya buat kita semuanya, terkhusus buat diri Al-Fakir. Bahwasanya di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala melipat gandakan pahala setiap amal ibadah yang kita kerjakan. Yang kalau hari biasa itu kalau kita sedekah nilainya 70, nilainya 100, nilainya 700. Kalau kita kerjakan di bulan Ramadan, Allah Subhanahu Wa Ta'ala
akan melipat gandakan pahalanya itu menjadi lebih besar lagi, lebih besar lagi, lebih besar lagi. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran banyak sekali memberikan semangat buat kita, semangat buat hamba-hambanya untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, terkhusus dalam menginfakkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah, anfiqu, berinfaklah kamu. Atas apa? Atas rezeki yang telah Allah berikan kepada kamu. Kemudian kata Allah apalagi, min qabli, sebelum datang kematian di antara kamu, berinfaklah. Orang yang selama hidupnya tidak pernah berinfak di jalan Allah, tangannya enggak suka memberi kepada orang lain, tangannya nyekel, tangannya tidak peduli dengan penderitaan orang lain, tangannya tidak peduli dengan tempat ibadah, bisanya cuma menumpuk harta dan menumpuk harta. Nah, orang yang begini ini persis yang Allah gambarkan di dalam Al-Quran. Ketika mereka meninggal dunia, mereka mati, mereka kembali kepada Allah, mereka baru menyesal. Ya. Menyesalnya apa? Ya Allah, bangkitkanlah aku ke dunia ini. Niscaya apa? Dana sedekah. Niscaya aku akan bersedekah. Itu penyesalan orang-orang yang waktu di dunianya Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan begitu banyak harta, begitu banyak dunia kepadanya, tapi dunianya itu tidak diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, sebelum kita menyesal, sebelum kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesempatan kita di bulan yang mulia ini, kalau kita dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala harta, mari kita berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Kita berbagi ke tempat-tempat ibadah. Bahkan kata Nabi Muhammad SAW, siapa orang yang memberi makan orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang berpuasa tersebut. Misalkan ini awal puasa Pak nih, Bu, ya. Misalnya ibu bikin air teh seketel, bawa ke masjid, diminum sama 20 orang, kita akan mendapatkan 20 pahala orang yang berpuasa. Diminum sama 30 orang, akan mendapatkan 30 pahala orang yang berpuasa. Padahal modalnya cuma teh celup 3 biji, sama gula nggak seprapat, 10.000 kali ya. Pahala 30 orang yang berpuasa. Tapi jangan bawa air semuanya, bawa air semuanya. Makanannya kagak. Nah, bikin bakwan 20 biji, bawa sini dimakan orang atau yang berpuasa, kita akan mendapatkan pahala 20 orang yang berpuasa. Dapat kelebihan rezeki. Kasih Haji Dayat, nih saya nitipin harta saya untuk kegiatan selama bulan suci Ramadan. Allah akan lipat gandakan semuanya itu pahalanya. Masya Allah. Bapak, Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang saya hormati, Ali bin Abi Thalib berkata, ketika harta yang kita miliki itu kita sedekahkan, kita infakkan, kita berikan kepada orang lain, kita titipkan di tempat-tempat beribadah, harta itu akan berkata. Yang pertama, apa kata harta? Aku kecil
nilai aku sedikit, tapi sekarang engkau membuat nilai aku sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ngamal 5.000 dikit, tapi yang dikit itu karena kita infakkan di jalan Allah, kata Ali bin Abi Thalib, dia akan menjadi sesuatu yang sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi di bulan Ramadan. Yang kedua, aku dikit, aku tidak banyak, tapi sekarang engkau jadikan aku ini kekal di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta yang kita infakkan, harta yang kita sedekahkan, terutama di bulan suci Ramadan, itu akan menjadi sesuatu yang kekal, menjadi sesuatu yang abadi, menjadi sesuatu yang akan besar nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang ketiga, kata Sayyidina Ali, harta yang kita belanjakan di jalan Allah, dia akan berkata, dulu aku adalah musuh kamu, sekarang aku adalah menjadi sahabat. Menjadi sahabat di mana? Bisa menjadi sahabat di dunia dan bisa menjadi sahabat di akhirat nanti ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta bisa menjadi musuh kita kalau seandainya kita tidak infakkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama orang-orang yang banyak Allah titipkan harta di dunia ini. Makanya Pak, kita jangan bangga harta kita banyak. Alhamdulillah, kalau urusan harta, insya Allah 7 keturunan harta saya gak bakalan habis. Anak-anak saya alhamdulillah, saya udah asuransiin semua pendidikannya. Bagus. Tapi kita pun juga harus melihat kepada yang ada di kiri rumah kita, di kanan rumah kita, di depan rumah kita, di belakang rumah kita, tempat-tempat ibadah yang mana kalau seandainya harta kita itu kita titipkan kepada mereka, niscaya harta tersebut akan menjadi sesuatu yang kekal, akan menjadi sahabat yang paling dekat dengan kita ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita punya harta banyak, ketika kita meninggal dunia, adakah harta yang kita bawa? Ada enggak? Enggak. Kan kata Nabi ada 4 nih yang ngikutin kita kalau kita meninggal dunia. 4 nih ikut nih. Pertama, maluhu wa ahluhu. Kemudian apalagi nih? Maluhu, hartanya ikut. Kemudian keluarganya ikut. Kemudian amalnya ikut. Apalagi satu lagi saya lupa. Harta pulang. Keluarga pulang. Iya. Ini bapak-bapak punya istri. Istrinya meninggal. Walaupun secinta apapun kita sama istri kita, secinta apapun kita dengan pasangan hidup kita, misalnya ibu cinta banget sama suaminya. Ketika suami kita meninggal, ketika istri kita meninggal, mau gak kita nemenin di dalam kuburan? Gak mau. Jangan di dalam kuburan dah, di luar kuburan sehari aja kita nemenin. Secinta apapun kita dengan pasangan hidup kita, gak bakalan kita mau nemenin di kuburan. Bakalan pulang gak? Pulang. Akhirnya, ayah sampai sini aja ya. Gak bisa lama-lama, orang kakak pulang, suaminya pulang. Walaupun tadi nangisnya benar nangis sedih, benar sedih.
Karena ingat masa-masa dia hidup di dunia, suaminya orang yang begitu baik, istrinya orang yang begitu baik, tapi ketika telah kembali kepada Allah, cuma sampai kuburan doang pula. Mobilnya ikut sampai pelataran kuburan doang. Mobilnya ada lima di bawah. Setelah saya nguburin, pulang nggak mobilnya? Pulang. Yang tetap jemaah tuh apa tuh? Amal kita. Amal yang akan tetap nemenin kita di dalam hidup. Semua yang ada di dunia ini akan kembali pulang ke rumah. Anak yang tadinya sedih pun sedih, Allah taruhin di dalam diri kita ini nggak lama Pak. Sehari mungkin dia masih sedih, 2 hari masih sedih, 3 hari masih sedih, seminggu 2 minggu ketawa kan? Udah ketawa lagi. Lakinya seminggu 2 minggu matanya terpanjang kan? Jadi ketawa ya, udah panjang. Nanti saat apa? Nggak ada yang mudah. Nanti saat apa? Ya, masih banyak. Udah begitu. Ya. Nah, istri pun begitu juga. Jangan ada cerita lucu, ini cerita nggak benar nih. Jadi ada orang lagi lewat kuburan Pak. Lewat kuburan. Ini cerita Cina nih. Lewat kuburan. Jadi ada suami itu lagi ngipasin anak kuburan. Ngipasin sambil nangis. Ditanya sama orang, Pak, kenapa ngipasin anak kuburan? Ini pesan istri saya. Kenapa istrinya pesan? Kalau tanah kuburannya belum kering, dia belum boleh nikah lagi. Jadi dikipasin biar cepat kering kuburan. Ya, itu ceritanya juga nggak benar. Jadi kayak demikian, ya. Kemudian, apalagi yang dikatakan harta ketika mereka kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dulu di dunia aku ini enggak kekal. Sekarang engkau telah mengekalkan aku. Harta yang kita infakkan di jalan Allah, dia akan kekal nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta yang kita belanjakan hanya untuk kepuasan nafsu kita, dia tidak akan ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka daripada itu, ya, berarti bukan saya ngajak semua berinfak, yang miskin berinfak, yang kaya, enggak. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menitipkan karunia-Nya kepada kita, ada dong ya, sedikit yang kita sisihkan untuk diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan memang sifat manusia, ketika mereka Allah titipkan harta benda, ketika mereka Allah titipkan dunia, rasa yang ada pada dirinya adalah enggan untuk menginfakkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasanya tuh orang kalau udah kayaan dikit, wah itu perhitungannya lebih jelas. Apa-apa yang keluar dari hartanya itu kadang-kadang diapain? Dicatat. Pagi ini beli kangkung buat ikat, dicatat sama dengan berapa. Beli ini dicatat. Dilihat pengeluarannya paling banyak juga. Datang pengurus masjid nih kalau jangan ngasih proposal. Pikir wah ini pengeluaran tak terduga. Pikir. Padahal kita harus bersyukur. Ketika ada orang datang ke rumah kita, mereka hajat dengan kita, mereka membutuhkan pertolongan kita, berarti orang itu Allah tuntun untuk ke rumah kita. Kata Allah, oh ini nih kebaikan buat si fulan, makanya aku datangkan orang ini agar mereka bisa membantu orang. Berarti seharusnya kita bersyukur ya. Bersyukur, jangan mendumel. Assalamualaikum.
wajah setan warnanya sama Haji Daya panggilin anak kita sini bilang bapak ada. Waalaikumsalam Pak Haji, ada apa? Bapaknya nggak ada. Nggak ada. Terus sekarang ada di mana? Ada di dalam. Bapaknya bilang nggak ada, bapaknya sudah bilang nggak ada gitu. Namanya Sakti Dayat di orang pendidikan. Bapaknya di mana? Ada atau tidak ada? Ya, jadi seharusnya kita bersyukur ketika ada orang yang datang ke rumah kita, mereka hajat dengan pertolongan kita, berarti orang itu Allah tuntun untuk hadir di rumah kita, Allah tuntun untuk kita agar kita membantu orang tersebut. Seharusnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat sekalian yang saya hormati. Terakhir, ya, ada sebuah cerita. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat At-Taubah, kalau nggak salah ayat 46 atau 45. Kata Allah di situ, wa minkum, dan di antara mereka itu ada yang berjanji kepada Allah, kalau seandainya nih saya ini diberi harta oleh Allah, niscaya saya akan bersedekah. Ini biasanya omongan orang miskin begini nih. Omongan orang belum punya duit, wah ngomongnya cakep nggak? Wah saya kalau punya duit nih, kalau punya harta, di masjid nih, apa namanya sejadah nih saya ganti-ganti ini. Biasa orang belum punya duit. Allah udah gambarkan. Di antara mereka ada orang-orang yang berkata, kalau seandainya Allah berikan kepada saya anugerah, Allah berikan kepada saya harta yang banyak, niscaya saya akan bersedekah. Tapi kata Allah, ketika aku telah memberikan kepada mereka harta yang banyak, bikin-bikin gak apa-apa bersedekah. Mikir kita. Jadi ini kata Allah, bakhilu, mereka bakhil, mereka enggan bersedekah dengan apa-apa yang aku berikan. Semakin lama ini semakin. Nah ini gambaran Sa'labah. Mungkin kita pernah dengar cerita Sa'labah. Sa'labah ini sahabat Nabi Muhammad SAW, orang yang miskin. Dia punya kain cuma 1-2 Pak buat sholat. Kalau habis sholat subuh nih bersama Nabi Muhammad di masjid, dia buru-buru pulang. Buru-buru pulang dia ketemu Nabi. Kata Nabi, Sa'labah mau kemana kok buru-buru? Kain saya cuma 1 ya Rasul. Istri saya di rumah udah nunggu pengen pakai kain juga buat sholat. Saking miskinnya di Sa'labah. Ya Rasul, doain saya dulu biar jadi orang yang kayaan dikit. Biar jadi orang kayaan. Kata Nabi jangan, kamu syukurin aja. Udah, yang Allah udah beri syukurin. Tapi gimana ya Rasulnya? Begini saya jadinya mau sholat udah khusyuk, buru-buru, ya. Kata Nabi udah syukurin aja. Besok ngomong lagi sama Nabi. Kata Nabi udah jalanin aja. Kalau saya mau semuanya saya minta sama Allah, Allah kasih. Tapi saya nggak mau. Karena dunia tidak bikin orang apa puas untuk mencarinya. Kalau kata Om Agama, orang yang udah punya 1 gunung emas akan dari gunung emas yang keberapa Pak? Kedua. Udah punya 2 gunung emas, mereka akan cari gunung emas yang ketiga, dan begitulah dunia. Orang udah punya mobil 1, misalnya yang harganya nggak begitu mahal. Pengen gak punya mobil yang cakupan? Pasti pengen. Yang jalan kaki, pengen gak punya motor? Pengen. Yang udah punya motor, pengen gak punya? Dan begitu itulah dunia. Akhirnya karena Nabi didesak terus oleh Sa'labah, akhirnya Nabi doain. Apa kata Nabi? Allahumma rzuq Sa'labatan malan. Ya Allah, berikanlah Sa'labah harta. Ini Nabi Pak yang berdoa. Kontan dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
enggak butuh waktu yang lama. Tak laba ada yang kasih kambing lagi bunting, Enggak lama ini kambing beranak, anaknya banyak, kemudian berkembang biak, sampai pegunungan Baliman itu isinya kambing saklaba semua. Masya Allah. Ini Nabi bagi doanya itu Masya Allah. Makanya Nabi Muhammad nggak pernah minta kaya. Kalau kita seringan doa mintanya mana? Seringan mintanya ya Allah, berikan saya rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah, yang nggak perlu capek-capek. Waduh, nggak perlu capek. Duduk aja orang nganterin duit, Masya Allah enak banget. Iya, video jagain ini. Lakinya yang kerja, babinya kayak begitu. Nabi nggak pernah, Nabi Muhammad nggak pernah minta ya Allah berikan saya rezeki ini, harta ini, nggak pernah. Nabi Muhammad pernah ditawarin sama malaikat Jibril, ya Muhammad, itu gunung Uhud aku jadikan emas supaya kamu hidup akan bahagia, dunia kamu enak. Nabi Muhammad nggak mau. Karena malaikat Jibril melihat Nabi Muhammad yang kekasih Allah tidur cuma di atas tikar doang, bantalnya batu. Ya. Nangis malaikat Jibril melihat kekasih Allah hidupnya seperti ini. Dibangunin sama malaikat Jibril, ya Muhammad, kamu lihat itu gunung emas, gunung Uhud aku jadikan emas supaya kau hidup enak di dunia ini. Apa kata Nabi Muhammad? Nabi Muhammad enggak mau. Ya, karena Nabi Muhammad udah tahu. Ini sahabat begitu. Akhirnya apa yang Nabi katakan, sibuk dia dengan hartanya, sibuk dengan kambing-kambingnya, sampai dia lupa untuk beribadah kepada Allah, dan sampai dia melalaikan zakat yang seharusnya dia keluarkan, tapi dia enggan untuk mengeluarkan. Pada akhirnya hartanya habis diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat sekalian yang saya muliakan. Maka dari itu kita berdoa, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengisi Ramadan ini. Marilah ya, kita isi dengan ibadah-ibadah yang banyak, dengan ibadah-ibadah yang sekiranya akan membahagiakan kita kelak ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkhusus ya, apa yang sudah saya sampaikan, yaitu mari kita sisihkan sebagian apa yang Allah anugerahkan kepada kita untuk kepentingan umum, untuk orang-orang yang membutuhkan, terkhusus di bulan Ramadan yang mulia ini. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah jadikan tangan-tangan kita ini tangan-tangan yang ringan untuk membantu kepada sesama, untuk membantu tempat-tempat ibadah, untuk membantu orang-orang yang membutuhkan, dan semoga pula nanti ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan tersenyum karena begitu banyak harta yang sudah kita titipkan untuk orang-orang yang membutuhkan. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, mohon maaf atas segala kekhilafan. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Kita tutup dengan doa. Kita baca Al-Fatihah dulu sebelum kita baca doa. Ya, kita niat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita untuk mengisi setiap hari di bulan Ramadan ini dengan kegiatan ibadah yang banyak. Begitu juga kita mohon kepada Allah, semoga kita diberikan kesehatan sehingga bisa melaksanakan puasa Ramadan dan ibadah-ibadah lain dengan sebaik-baiknya. Kita mohon pula kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa memberikan yang terbaik untuk Allah di bulan suci Ramadan ini.
anak-anak kita Pak. Kita doakan semoga jadi anak-anak yang solihin, solihat, anak-anak yang berguna untuk bangsa, negara dan agama. Dan ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita, keluarga kita, keturunan kita kembali dalam keadaan husnul khotimah. Bitilka niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah iftah lana abwaabal khair waj'alna min ahlil khair ya dafi'al bala ya rahman ya dafi'al bala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.